Jadi lumayan berkesan sama BFL. Sangat berkesan. Harus bubar karena sangat berkesan ya sekali. kuliah. Iya, betul. Ya, jadi waktu itu karena yang buat nama band pergi dan kita menganggap nama Bullshit for Love berjalan pokoknya itu dah seiring waktu berjalan jadi kita pikir nama bandnya itu terlalu brutal ya. Kita ganti jadiin Victim of Slavery. Nah, itu sekarang kita masuk ke bagian Victim of Slavery. Jadi Subscribe. yang teman-teman tahu itu singkatannya itu Vios. Ya, Vios nama mobil taksi. Mobil taksi itu Toyota Limo deh. Oh gitu. Kalau yang ada Toyota Vios. Toyota Vios itu bukan untuk taksi, dia kan untuk komersil, untuk orang-orang biasa gitu. Ya udah, cutscene ini terlihat bodoh gua. Nah, Vios deh, kengken sejarahnya deh. Jadi teman-teman, kita lanjut di dalam ruangan karena suasananya sudah gelap. Jadi pembicaraan kita sangat kurang dan tidak terlalu mendukung videonya kalau di luar. Ya gelap sih gelap. Ada penampakan bayang-bayang semu, bayang-bayang mantan gitu. Oke deh, lanjut deh. Jadi sejarah nama Victim of Slavery tadi deh. Ya, Victim of Slavery. Jadi itu nama yang saya dapat dari relief yang ada di GWK, Garda Wisnu Kencana. Nah, sempat lancong ke sana sebelum buat band baru setelah Bullshit for Love. Jadi di sana saya baca, menarik nih namanya ini kalau kita bawa ke band. Nah, share ke teman-teman ya semua positif, setuju kan gitu. Oke, Dik, Raga ternyata baru tahu loh. Ternyata Victim of Slavery itu atau Vios ini kadang canciman di maksudnya sih kan bisa bahasa Inggris. Ya. Kemudian paham lah bahasa Inggris dan suka dengan berbau apa ya namanya ya, pokoknya berbahasa itu lah. Tak kirain kita dapat. Memang benar. Tak kirain kita dapat itu artinya dari kamus atau gabung-gabungin kata gitu. Gabung-gabungin kata. Ternyata nama Vios atau Victim of Slavery ini kita dapetin di sebuah relief di GWK. Yoi. Serius. Coba kesana deh. Di mananya tuh? Nah, kurang lebih nih ya baru masuk entrance-nya. Ya itu kan ada ke dalam tuh dulu. Kalau masih sama ya nih aku udah lama. Yang naik tangga itu bukan ya? Sekarang udah berubah sih. Setelah gini ya, dulu sih setelah bayar tiket ada jalan masuk pertama. Ada relief tuh langsung kayaknya nggak dipindah deh. Masih di sana. Nah, di sana ya? Sana relief tentang zaman perang kalau nggak salah itu. Jadi, dan di sana tuh ada tulisan Victim of Slavery. Serius? Dalam kan maknanya keren kan? Ya sebenarnya keren sih. Cuma ya udah jalannya ya nggak keren. Ternyata nama Victim of Slavery kita dapatin di relief di GWK ya. Benar sih, maksudnya Raga seingatnya itu. Lu kira receh? Maksudnya kayak cari di ngawur gitu ya abstrak lah kalau nggak di Google gitu nemu. Dulu belum zamannya Google kali ya, tapi internet udah ada. Nah itu sedikit kurang lebih lah nama Victim of Slavery-nya di mana dapatnya. Jadi nggak main-main ya? Main-main namanya aja udah dalam banget tuh filosofinya dan memang dari Bali aja dapat itu nama. Di Bali di GWK gitu, tempat yang terkenal. Udah awal yang bagus kan. Iya betul. Nah, next ya. Di sini gitu. Nah di sini lumayan berat jalannya. Terus nextnya kan kita nih cari vokalis. Iya. Dari sekian seleksi, aku lupa nama-nama vokalis yang kita ajak seleksi. Kalau nggak salah teman kuliahku Putri. Yang udah jadi ibu-ibu sekarang udah mau persalinkan ya persalinan bersalin terus ya karena memang kurang serak dengan situasi jadi kita memutuskan nggak jadi dengan Putri bandnya. Terus kita lanjut dengan dulu kita pernah ngajak Putri main di Bekis itu ya? Ya sekali di Bekis sekali dua kali lah ya. Ya kurang lebih lah. Terus cewek emo yang siapa sih namanya lupa aku namanya juga loh. Kita sebut saja Bunga. Temanku juga ya? Temanku tapi pacar temannya Bayu.
pacar temennya Bayu. Ya temennya Bayu namanya Bendot nih, punya pacar waktu itu. Ya Bayu sekarang ini Bayu Satria Bayu. Bayu ya, Bayu Tompel. Oh, Bayu Tompel. Satria Bayu. Dia Oh. punya teman namanya Bendot tuh. Oh. Punya pacar, dia tuh metal, gayanya oke. Hmm. Ya memang skillnya oke, tapi di clean dia kalah. Oh, di clean aja. Sorry. Oke. Next, aku menyerah mencari vokalis karena dua kandidatku tidak cocok. Ya. Sebelumnya Victim of Slavery atau Vios ini genre-nya tuh kemana deh? Kita masih kiblatnya emo nih. Oh, karena masih waktu kayak, itu kayak gini ya, kayak masih booming emo, masih ke Painful. Cuma kita mencoba dengan vokalis cewek. Oh. Nah, setidaknya Paramore lah kurang lebih tuh. Iya, Kita ambil kiblatnya Paramore waktu itu. Nah, akhirnya Indra, kamu berhasil dapat vokalis yang kurang lebih coba waktu itu ya. Coba nih ada teman gitu. Waktu itu coba kan. Namanya Cumi nih ya. Cumi kita masih connect ya. Iya. Semoga Oke, jualan coba. keju mozzarella-nya nih laris Wih, manis. mantap Jadi sih ibu pembisnis sekarang. Iya. Ya, Om Bagong. Tambah subur dia. Iya. Om Bagong sempat ada di basis. Nanti kita ceritakan. Nah, si Cumi akhirnya berjalan dengan kita dan oke, approve karena vokalnya dia waktu itu mirip lah Kota, jadi ngerok. Oh iya. Ya. Benar. Kita mencoba waktu itu buat lagu. Nah, kita dapat buat lagu 5 yang direcord, tapi tablatur kita buat dari aplikasi Gitar Pro. Oh, stop. Jadi teman-teman, satu lagi kebangsaan Dodi ini, jadi dia itu bisa buat lagu dari aplikasi atau software Gitar Pro. Gitar Pro ya. Dia bisa bikin lagu di sana dari mulai gitar, Entah gitar apa yang rhythm, merasukiku. gitar lead, bass, drum, apapun. Piano pun juga, vokal juga bisa saya buatkan di sana. Jadi waktu itu. main-main pada saat itu Dodi dia menciptakan banyak lagu di Gitar Gitar Pro. Pro ya, nyaris sampai 20-an ya. Iya. Vios punya lagu Victim of Slavery. Iya. Dan kita rekam 5 mini album waktu itu ya. Iya. Nah, Cumi kita adungkan waktu itu nyoba pakai drop C. Oh, drop C. Nah, di recording kita merekodnya di Dep Studio. Di Dep Studio Ya. yang masuk gang itu ya. Ya, Ya, yang terkenal pada benar, masanya. pada Sampai situ. sekarang masih Ya. masih eksis. masih eksis ya untuk kalangan menengah ke bawah itu oke lah untuk rekaman di sana, dan sekarang menengah ke atas juga oke. Iya. Makin mantap tuh beli Karo. Bisa apa namanya? Tuh Karo. Tukarun. Kalau nggak salah ya Putu ya. Beli putu ya, beli putu Karo ya. pokoknya. Nah, maaf nih beli Putu, sempat kita lama nih rekaman sampai Iya, konflik betul. sama mamanya. Nah, kita dimarah sama mamanya. Di warung ini. Di warung. Ini nih katanya. Habis yang berkat ragat nih. Yang mereka peragat nih, Lingsing siap rekaman, rekaman malu. Ya, saran buat anak band yang akan rekaman gitu loh ya, tolong siapkan dulu instrumennya, mentalnya, Iya, betul. baru rekaman biar nggak operatornya marah dan hasilnya juga betul. pangkuale gitu. Iya. Nah, Tapi boleh kita nguber ya biar. ngubar kita ya, walaupun hasilnya memang ada beberapa yang nggak puas. So lah. So lah ya, karena memang ada sempat kita rekaman nih lagunya, judulnya Stand Up My Friend ya. Tapi kita udah final, pas nge-sip komputernya dia menjeglek gitu, shutdown, jadi korup filenya dan kita ngulang dengan mood yang sangat jelek. Iya, pasti. Jadi hasilnya kurang bagus tuh lagunya itu. Cuma lagunya yang judulnya The Regret, ya The Regret Always Come at Last ya. Aku masih dengerin lagunya tuh, Clay. Itu coba kirimin lagunya deh. Iya, ada di HP ku. Mau tak puterin? Ada di Reverb Nation ada. Ada, masih aku upload di sana semuanya. Ntar tak minta linknya, nanti di deskripsi tadi tak kasih Ya. apa namanya linknya itu ya. Aku juga pengen denger tuh. Siap. Pokoknya nenek. Ya, Itu lagu yang apa tuh ya? itu kayak lagu dari Bullshit for Love yang dilanjutkan ke Vios. Oh. Bullshit for Love juga punya lagu sebenarnya. Judulnya Kesusahan subjek. apa ya judulnya tuh ya? Panjang deh. Panjang dulu. Judulnya panjang. Nggak bisa ingat tuh itu satu lagunya. Something New in My Life gitu kayak. Something new. Ya. Lupa
apa gitu. Judulnya lupa, tapi gitulah. Something new in my life. Ya, mirip-mirip Painful. Iya. Ya, tapi The Regret Will Come at the Last tuh memang punyanya Vios sendiri tuh. Bagus banget alirannya. Emonya ada, shocknya ada, pokoknya lagu terbaik yang pernah kita nyanyikan berdua nih. Iya, betul. Nanti ya di share linknya di recommendation kalau yang berminat nih penasaran dengan Oke, masih nyala. masih nyala. Nah itu jadi kita selesai rekaman mini album kan ya, di Dep Studio di Dep Studio. Nah setelah itu kita bingung mau ngapain karena waktu itu kita link untuk promosi nggak ada. Jadi mini album cuma kita share di Recombination sama Facebook doang. Entah waktu itu efektif atau enggak kurang tahu karena kita nggak menelusuri secara maksimal, manajer nggak ada juga. Nah di situ kalahnya kita. Nah akhirnya kita manggung, terakhir di Measa Futsal. Ya. Kayak Raga masih ada tuh videonya cuma ya. Di harddisk kayaknya deh. Iya. Nah, itu paling terakhir di Measa Futsal. Ya waktu itu basisnya kita Mangana berhalangan untuk ikut jadi diwakili dengan suaminya Cumi Bagong. Ya akhirnya kalian menikah. Keren. Oh iya, ngomong-ngomong nih personilnya kan kita belum cerita. Ya benar personilnya nih. Ya personilnya. Jadi kan tadi udah tak ceritain si Cumi, vokalisnya dari sekian seleksi. Nah yang sisa dari Bullshit for Love itu tinggal kita aja berdua ya. Si Black ikut Nadia ya? Si Black ikut dia. Black ikut. Nah, sisa kita bertiga. Tunggu berempat. Febri ikut juga sempat dia di Vios. Oh ya. Febri. Oh iya sempat ikut di audisi dia ya. Ikut ya. Aku, Indra, Black. Ya 4 dari Bullshit for Love masih. Terus kita tambah Mangana pemain bassnya yang sempat jadi keyboardist di Peace Band. Nah terus Cumi yang lolos audisi. Entah gimana ceritanya sempat Mangana agak ngegap sama Febri, jadi akhirnya Febri mundur dari Vios. Nah iya. Mangana tuh ngomong-ngomong. Kita mungkin sebelum Mangana, Febri itu ngomong-ngomong dia juga punya screen yang lumayan kan ya? Wih bagus. Lumayan screennya dia. Ya. Lumayan lah screennya dia itu. Oke lah dia pada masa itu screennya bagus. Memang Febri itu memang mantap. Spesialis screen. Kemudian kalau si Komang Ana dia multi talent. Dia multi talent. Kreatif tanpa alat dia bisa belajar bass sama keyboard. Iya dia keyboard. Entah di mana dia belajar. Raga kaget lah kalau si Mang Ana tuh bisa screen. Screen ngegrol ya. Ngegrolnya itu memang gimana kayak power saja. Power banget. Mungkin rendah banget. Mungkin di mixer tuh mungkin sudah gini udah kena lampu klip ya sih. Lampu mana merah. Frekuensinya itu udah melebihi batas. Di full studio itu ribut. Di studio ya. Max luar biasa frekuensinya. Gak ada sekat. dan akhirnya Mang Ana bergabung. Febri cabut ya. Ya. Mang Ana masih, Febri mengalah. Kemudian kita rekaman tadi sama Mang Ana juga ya? Ya setelah itu baru kita rekaman ya. Habis itu kemudian kita coba cari link dan sebagainya. Emang agak susah sih pada saat itu cari manggung cuma ada audisi. Dan itu pun juga audisinya berbayar ya? Berbayar ya zaman itu. Dan kita audisi selalu tanpa personil lengkap. Iya selalu ada aja halangannya. Jadi entah gimana kita kurang berhasil di sana ya. Iya agak susah sih pada saat itu. Tapi memang dalam masih ada band itu. Ya. Kita sempat setelah Measa Futsal tuh sibuk dengan masing-masingnya. Iya, Vios belum bubar sampai sekarang. Kita nggak ada bilang bubar. Mungkin suatu saat kita mau reuni lagi atau dengan personil yang berbeda, tapi kalau saya sama Indra sih siap aja. Iya, siap aja. Karena si Mang Ana di band apapun dia sudah
berhenti, dia fokus dengan pekerjaan. Fokus dengan pekerjaan ya. Mana pemain bassnya Indra Vios udah nggak pernah main gitar lagi dan sibuk dengan dua anaknya. Oh iya ada dua punya bocil ya. Sekarang punya bocil. Si Cumi masih 50-50, mungkin dia mau ikut atau enggak. Dia masih niat sing band, dia suka nyanyi ya. Nanti kabarin aja Mi kalau mau reuni ya. Jadi, kita belum ada hitam di atas putih, belum ada kata bubar kan. Rekaman juga masih grass tuh kalau di share sekarang masih bagus banding bersaing. Aku ingat saja maksudnya Dodi dulu gambar buat di Gitar Pro, kemudian drumnya gini-gini bagus, gini. Akhirnya saya pelajarin drumnya itu akhirnya lumayan sih. Memang mereka agak sulit sih emang dia pada saat itu untuk menerima itu dan gini lumayan sih karena ada beberapa tempo yang baru baru juga kan gitu. Karena memang pada dasarnya Dodi itu banyak sekali dia mungkin nama band tuh yang kalian pernah nggak tahu, Dodi pasti tahu dia. Jadi emang orang yang hijau kali lemunin Tokopedia sih makannya. Waktu zaman itu Raya aku suka ngasih tantangan buat orang. Jadi aku lebih-lebihkan variasinya biar kalian juga berkembang. Iya betul. Menyadari sih iya. Semua berkembang. Saya juga ikut belajar. Iya. Kayak apa? Ya. Kayak lah. Macam lagu apa nih? Lagu nih. Gini. Hope You Go to Hell. Astaga. Ya kan? Iya. Itu pure live. Iya. Cuma waktu itu sedikit ada gangguan teknis di metronom ya. Jadi susah. Emang benar-benar perlu perjuangan waktu itu, editornya beli Tukaru. Thank you. Bagus jadinya. Sampai sekarang pun nanti jangan kalau macam tuh memang di metronom deh. Refak aja deh. Maksudnya memang sing terlalu. Kalau dengan lagu yang porsinya rumit agak sulit ya. Tapi kalau musik punk gitu masih suka dengan masih bisa lah diimbangi metronom kan. Sebenarnya kalau lagu-lagu Mr. Hit itu semua metronom kan. Kalau konser pure. Ya konser kan jarang pakai. Kadang-kadang ada orang kecuali pakai Spencer ya. Tapi kalau rekaman pakai sih pakai sih. Cuman ya memang di beberapa ref itu pasti agak lewat-lewat. Lewat beberapa. Nah itu udah sih emang belum. Itu lazim sih. Saya juga drummer. Walaupun tidak fokus Indra ya, masih ke gitar sama drum, tapi saya juga merasakan kesulitan di metronom karena kita belajarnya bukan dari dasar. Itu sebenarnya. Dodi dia emang multi talent ya. Gitar bisa. Gitar dia nggak gitar melodi. Bisa aja loh, Ndra. Kalau gitar rhythm sih semua bisa. Dia juga bisa. Ya, tapi drum dia bisa. Jazz dia bisa main double pedal juga. Ya. Dia apa sama Cina? Jiwa macam. Ulian gara-gara Indra loh saya bisa main drum karena drumnya dia ngompor-ngomporin. Setiap hari kesini kok dia enak ya main drum, kok tertarik saya. Jadi saya lihat dasarnya ini saya belajar lagu yang saya mainin tadi itu juga. Iya. Ini mainnya di depan, dilihatin apa di belakang? Di depan dong. Depan saya mainin tadi. Jadi tadi Dodi itu record drum lagu Avenged tetap di jiwa karena di Jawa. Karena Indra inspirasinya lagu A7X dulu, drummernya The Rev yang udah almarhum. Jadi saya ketularan dan itu lagu pertama yang saya bisa pelajari. Cukup sulit di bawah bersih 100% ya. Iya, jadi emang benar-benar Dodi ini adalah Ijo Cang lah timpa. Si masih dua kera. Dan nak memuji Cang yang makin blok yang setiap detik dipuji. Sing lah. Jadi banyak hal saya raga lalunya Cidi. Dari awal Pitagoras tuh dari band, dari komedi terus ngevlog ya itu namanya part-partnya tuh buat komedi Kak Selem. Nah jadi gini kalian tahu nggak itu video bekas Selem yang gini Engkan kena sini. Duel. Oh. Tidak duel gak Cang Mai. Apin Cang Selem Cang lah anak buah. Cang ne bojok raja di sangeh kawanci.
Bang Cina wang kan. Dangi, nyen ajak cik kemunyanan. Kan saya boleh nyen cik pedidi di ni oh. Apa ajak nyen? Cang aja Kak Chan Islam. Oh, Kak Salam. Cijak Assalam. Engken kena Cine. Tahu nggak? Tahu nggak? Pasti tahu. Kalau seangkatan saya 2000. Itu basic video itu Joe Satriani pas bocil ya? Betul. Iya. Itu masih nggak jauh-jauh dari musisi ya. Iya, Itu iya. Joy Satriani dan guru Stevie. Gurunya. Stevie. Entah yang selam itu siapa, mungkin manajernya kali ya, atau memang aktor. Tapi kayaknya si itu deh, bukan. Bukan dia yang main film Wanted yang hitam-hitam. Ya kita sisihkan dulu orang yang itu, tapi Ya, tapi anggap aja Kak Selam. Jadi teman-teman videonya itu nanti ada di sini. Nanti cuplikan videonya mungkin nanti saya akan ambil di mungkin channel yang sudah ada dia bersama orang. Tapi Ya. pada saat itu memang Pure saya yang buat. dia yang buat. Kalau memang saya waktu itu jeli dengan media pembajakan dan apa istilahnya YouTube zaman itu dulu tuh kita udah ada. Cuma kita belum melek teknologi ya. Kayak di Keepfit. Ya, benar. Kita cuma download musik-musik aja, Iya. karena belum belajar Belum jadi ada. konten kreator Ya, kan. betul. Nah, padahal waktu itu lumayan booming 2007. Wih, kalau Booming Ki- Kak Selam. Kalau Ki misalnya, aduh. Coba Mungkin dijelasin. saya seterkenal Ji Dewa Mawan itu. Wih, siap. Mungkin Ji Dewa Mawan bisa tahu belajar inspirasi dubbingnya dari Kak Selam atau siapa. Itu kan bahas Kak Selam juga gitu loh. Nah, jadi si Dodi ini yang buat itu kemarin ceritain deh gimana awalnya buat video dubbing yang jadi gini, Dodi itu ngasih tahu ke saya pada saat itu, Mbak, ngomong info jangan ada video luang. Ya. Ndra, jangan ada video luang. Langsung aku ke rumahnya dia tuh pada saat itu juga pulang sekolah. Langsung nonton, berapa kali pun nonton, 10 kali, 20 kali tetap ngakak. Bangsat. Coba diceritain deh dari awal pembuatan bagaimana nih? Jujur saya aja ngakak buatnya waktu itu ya. Tapi sekarang saya dengarnya itu basi banget. Mungkin karena jadul ya, tapi nostalgianya kerasa banget. Emang parah. Tapi uploadernya kurang nyantumin nama saya tuh. tapi pada saat itu kan nge-share itu cuman nge-share by Bluetooth. Iya, by Bluetooth zaman itu. Kan ada watermark. Nggak ada watermark. Saya waktu itu mau edit Memang minim sekali untuk Ya, teknologi. teknologi. Pengetahuan tuh apa namanya? seperti itulah. Iya. Karena waktu itu kita buat pakai softwarenya Windows langsung, Video Maker itu. Oh, Movie Maker Ya, jadi nggak tahu caranya nempel watermark. Mungkin udah ada di sana caranya. Cuma saya keterbatasan, jadi cuma dubbing pun pakai HP Ekspresi musik. Iya. Gini Nokia-nya. Nokia ya. Ya, slide itu. Nah, itu awalnya terlintas karena saya minta video dari Bayu Tompel lagi kan. Satria Bayu Bye. bawa operasi. Bagus itu nama begitu. Terus saya nonton video itu, ngomong sendiri gitu secara spontan, kok enak nih di dubbing gitu. Zaman dulu sih suka ya namanya anak muda, inspirasi tanpa batas gitu. Parah banget. Saya juga nggak nyangka saya bisa gitu. Saya record pakai HP saya dan saya ngomong, ngeplay sama videonya, nanti saya ekspor, saya kirim lewat sharing drive itu ke drive C sama D-nya atau drive D ya kalau nggak salah. Drive D. Ya drive D waktu itu untuk file. Terus saya edit pas-pasin. Jadi selama sehari aja tuh sama dibantu adik saya Tommy. Tommy juga saya ajak main. Efek suaranya loh SFX itu kita pakai suara langsung, bukan angin recording warp gitu. Pakai kunci B, kunci bungut. Main juga ilmu musisinya sana. Bantu adik saya Tommy yang jadi basis di Peace Band masih sekarang tuh. Nah, terus jadi akhirnya di share ke Bayu bernama Bayu Ketawa Tropical Megal, sampai dia tuh kejedot di mana kadang tuh. Entah kayak di kursi saya kayak. Lecah saja dong deh. Terus Indra kedua, akhirnya entah
gimana mereka itu refleks nge-share gitu ke teman-temannya. Saya nggak ada mengharapkan di-share, mungkin mereka ngerasa itu lucu dan akhirnya booming sampai ke daerah lain gitu. Iya, bener. Kita kan sekolah Denpasar tuh, sampai sekolah-sekolah di Karangasem ya. Tabanan juga ada. Dan itu baru nyadar udah sekian tahun jalan loh dia. Benar, kurang lebih setahun, 2 tahun itu ya. 2 tahun pas kuliah kayaknya. Kuliah akhirnya ada yang bilang dan banyak yang mengakui. Iya, banyak Membaca kakak saya ini, padahal saya yang buat. Ya udah lah ya, waktu itu saya cuma nggak ada ambisi untuk jadi seorang artis terkenal gitu, cuma untuk menghibur. Tapi saya baru memikirkan sekarang ternyata sangat menyesal kalau tidak melakukan seperti itu. Ya mungkin kesempatannya bukan ke sana. Iya, pelan-pelan deh. Tapi saya cukup bangga kalau saya bisa buat karya yang sampai booming gitu pada masanya. Nah, bener, itu bener. untuk Kak Selemnya. Iya. Linknya nanti di Ya, linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian lagu BFL dan lagu Vios juga nanti taruh di deskripsi. Iya. Nah, sekarang di BFL sudah, kemudian Vios sudah, Kak kemudian Selem Peka Selem sudah. Nah, lanjut sekarang Dodi. Saat ini sibuk ngapain nih? Maksudnya ada project musik kah, sama band kah dan sebagainya. Nah, Dodik ini adalah personil dari band Peace Band. Ya. Nah, Peace Peace Band, Band, apakah Bang. Peace Band bisa diceritain? Ya, saya sebenarnya 2 punya band. Cuma yang Iya, paling lah, band. aktif ya. Kan saya suka metal nih, masih metal. Cuma posisi saya di gitaris. Nah, itu namanya Artifice karena personilnya ke kapal pesiar, jadi bandnya kurang aktif. Ini kenapa sih? Bobby Ini mana? ada Vokalisnya? main gitar. Oh, gitar satu ya. Oh. Nah, jadi itu Artifice skip dulu karena dia band. Jadi setahun sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali, ya 8 bulan sekali, sorry. 8 bulan sekali dia balik, baru aktif bandnya selama 3 bulan, habis itu lagi ditinggal. Kayaknya setelah itu pas dia datang kayaknya kalian harus buru-buru bikin lagu terus bikin video klipnya deh, biar langsung plok gitu loh. Sebenarnya progresnya ada idenya, cuma kesepakatan belum ada sampai video klip, rekaman doang ya. Dan rekaman itu pun lagu-lagunya yang sudah ada, jadi untuk buat lagu masih belum ada inspirasi. Lagu yang sebelumnya dibuatin video cuy. Sebenarnya ya, biar ada kompaknya belum ada nih. Ya, memang metal agak keras ya jiwanya nih, susah nyari kompaknya. Cuma Peace Band. Nah, Peace Band masih aktif. Peace Band terbentuk bulan apa dan tahun berapa deh? Nah, Peace Band terbentuk 14 Februari 2012. Serius? Hari Valentine. Oke, hari Valentine. Ya, anak saya lahir Valentine juga si Melody. Oh, si Melody 14 Februari. Ya, oh, jadi Garisnya. sekalian ya. Oh, pantas rencana nanti mungkin. Tapi cacat sih. Boleh lanjut. Nah, Peace Band nggak nyangka bisa satu tanggal lahirnya sama Melody juga. Nah, duluan Peace Band lah. Juga, jadi debutnya Peace Band itu udah ada di 2010. 2010. Nah, itu digawangi sama Ricky, vokalisnya, dan Wiryo, gitarisnya, berdua aja. Jadi saya gabung 2012, selang 2 tahun setelah dia merilis satu klip judulnya Tresna Sing Harus Belahan. Ada di YouTube nanti ya, bisa dilihat. Oke, siap linknya di bawah ya. Oke. Kalau Artifice belum punya. OTW belum punya klip di YouTube, tapi udah ada lagu di Reverb Nation juga bisa nanti tas. Boleh. Sekalian ya. Jadi Peace Band itu 2012 saya gabung bersama teman baik saya juga si Rais. Jenggot. Ya. Bapak yang udah menikah. Iya. Dan nyaris disuntik mati ya. Umur udah 30, bapak-bapak salam guys. Rais, man terakhir ketemu di Singaraja kayak itu. Ya. Dia sama Mata Dewa kan ya? Ya benar. Masih dia sama Mata tolong, Dewa. thank you Rais. Oh, mantul. Di mana? Di kopi ABC. Mantap, Bantu Rais. Iya. Kalian punya kenangan juga, dunia sempit ya. Link nih teman baikku, teman baiknya Indra. Iya, Rais dulu pernah. Kan dulu sebelum pas lagi sedang sibuk sama Vios kan udah pernah ketemu sama Rais juga kan. Iya, dia sering ketemu tuh ya. Dia juga suka bantu Vios ya, karena dia respect juga sama Vios waktu itu. Makanya kenal baik sama Rais. Oke, lanjut setelah Rais. Jadi sama Rais gabung, terus ada nyari basis nama Toadi. Dia hobinya main musik sama main skateboard. Tapi ya gitulah. Nggak fokus dia, jadi sibuk waktu itu.
entah skripsi kalau nggak salah tuh. Jadi sempat bertahan di Peace Band sebulan aja, digantikan sebulan? karena dia sibuk. Jadi Karena mau ke lu. nah, Berarti masuk Tommy yang sangat belum paham bermain bass. Iya, kayak Baru belajar sekali. Tommy itu adiknya Dodi. Adiknya saya, dan sekarang sudah mainnya oke lah, berani adu. Cepat ya rahasia. Ya. Asalnya selisih tanggal lahir si Tommy itu apa asalnya? Ya, Iya kan? saya 12 Agustus, Tommy 14 ya? Agustus, cuma beda 2 tahun. 92, dia 94. Harusnya sama sih darahnya sama, ya. jago. Makanya saya cocok. Sama, Ya. Cepat lah sama dia kan gitu. Chemistry-nya cocok. Oke, Tommy masuk. Jadi kita merilis klip. Nah, di ada New Festival, Taman Festival yang udah bangkrut tuh. Nah, di sana buat klip dan dibantu oleh Rangkun lagi. Trabikis akhirnya jadi manajer kita. Mantap. Jadi saingan, jadi teman koalisi kayak politik ya. Memusuh ben bertimpal. Sungkaro sing ben memusuh. Iya. Nah, Terus pertemuan. jadi dia manajernya Peace Band waktu itu. Dia support waktu itu bualat ke penyedia Tayu. Jadi satu klip yang judulnya Dia Dijani. Nah, DJ Adijani. Ya. Oh, artinya itu di mana kamu sekarang itu ya, sayang, maksudnya pacar. sayang ya. Bukan Adi nama orang ya. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut, jadi lagu itu Kalian buat video itu di Taman Festival di Sanur pada ya, Sanur, ya. Dengan recording video yang seadanya, karena itu dia take oleh gitaris kita Wiryo yang waktu itu sekolah di multimedia, masuk SMA ya. Jadi videonya ya agak standar gitulah, nggak terlalu wow kayak video syuting lainnya. Tapi setidaknya kalian sudah ada video progres ya. Waktu itu progres sudah ada jejak digitalnya. Jejak digital waktu itu 2012 ya. Kita Kalau bisa itu buat klip, ada susah. Kita bisa rilis klip dengan personil kita sendiri tanpa bayar kayak yang lain, cuma sewa alat aja. Jadi Dijani dengan mengemas genre emo ya, Bali dengan double pedal tuh, lagu Bali dengan double pedal loh. Nah, Peace Band emo dari awalnya 2010 yang rilis klip berdua tanpa saya dengan aliran pop rock ya. Sekarang jadi emo karena jiwa saya yang dari Vios lari ke sana, jadi musiknya seperti itu, dan saya memainkan instrumen drum. Dari Vios saya gitaris. Kenapa alasan sih memilih jadi drummer di Peace Band? Kenapa tidak sih menjadi gitaris gitu loh? Nah, pertanyaannya bagus, Ndra. Kaget lo pada saat itu. Ya benar, saya juga kaget. Dodi ngapain jadi drummer? Sedikit konflik di jiwa ya. Maksudnya kan dia itu setahu Indra di gitar Bullshit tuh for Love gitaris oke. Gitaris oke. Di Vios gitaris. Bukan oke lagi, jago lah. Sombong dikit apa? Nah, itu nggak pernah main drum nih di band, dan akhirnya di Peace Band jadi pemain drum dan langsung gebuk double pedal. Kengken alasan Cito dia bisa jadi drummer, coba lah pikir. Satu sisi dia sudah bawa gitaris bawaan, Ciriki, Wiryo di bagian melodi. Oh, ya. Dan Rais teman baik saya hanya bisa main gitar. Dan dia mengisi rhythm. Tak mungkin gitar 3. Jadi saya dapat petuah dari Indra kan, dapat bener, saya bisa main drum karena Indra. Jadi saya mencoba gambling nih, main drum di Peace Band, akhirnya melancarkan dengan aliran yang berasal dari Avenged Sevenfold, dibawa ke nuansa Bali, sedikitnya diadaptasi, jadilah musik Dijani, agak rock emo Bali gitu. Nah, Peace Band ini terinfluence dari band apa? Nah, awalnya si Ricky dia influence-nya dari Manggito. Akhirnya itu alirannya di Manggito itu rock loh. Jadi Ricky rock, saya menggabungkannya dengan sedikit bumbu-bumbu emo, jadi emo rock alirannya, jadi cocok lah masih. Nah, jadi itu yang kita tentukan. Dan Wiryo juga suka metal, Rais juga, Tommy masih mengikuti jejak kita, jadi dia masih bisa di kayak kertas tanpa tulisan, kita yang mengisi
apa moodnya dia, jadinya dia mengikuti. Dan Oh. dia memang juga suka musik Oke. all genre. All genre dia Ya. Tommy ya. Oke. Nah, si Peace Band ini sudah berapa punya single atau sudah punya album? Nah, jadi untuk album kita sudah punya 2. Sudah punya 2. Ya, Shit, total- 2 coy. Mantap progresnya sebenarnya. Tinggal promosi sebenarnya juga kita. Nah, album pertama judulnya Seperjuangan, album kedua Seperjuangan. ya Oke. Abi Satyo. Jadi album pertama kita take-nya itu nggak merata, jadi ada kita ambil di Devan ya, di Devan kita Devan rekaman. Bedugul ya? Ya, Devan saudaranya beli Dep lagi. Oh, masih nyambung nih. Oh, Udah oke. beli kadek. Hmm. Terus dilanjut rekaman ke saudara saya beli Mang. Oh. Memang agak sedikit beda nih Kok bisa hasil beda rekamnya studio karena lebih murah. Oh. Karena budget nih. Oke, Dan oke. Beli Mang waktu itu budget murah, untuk kualitasnya lumayan. Nah, jadi kita akses lebih dekat juga. Ya. Di mana studio di Gianyar? Di Batu Bulan. Batu Bulan. Jadi dekat sama rumah kita yang timbang ke Bedugul yang lumayan jauh. Iya. Macetnya juga parah zaman itu. Nah, jadi album Seperjuangan kita nggak rilis secara CD, nggak, kita cuma share di beberapa medsos. Nah, terus untuk Abi Satyo kita rilisnya 2016. Album kedua namanya tadi apa? Abi Satyo. Abi Satyo. Abi Artinya Satyo. teman seperjuangan. Oh, jadi Masih nyambung seperjuangan sama yang album pertama Seperjuangan, yang kedua itu Abi Satya yang artinya teman seperjuangan. Ya. Oke, teman seperjuangan. Untuk album kedua itu gimana ceritanya? Nah, jadi kita setelah progres yang pertama itu kita buat lagu lagi dan bisa kita buat dengan mengemas album selanjutnya. Nah, kurang lebih 11 lagu. 10 lagu sama satu instrumental. Oh, Ya, musik cuma lagu tanpa only vokal, ya? ya, Oke, musik oke, only. musik only ya. Nah, terus kita rekaman full di saudara saya beli Mang DMS yang sekarang studionya udah nggak nerima rekaman lagi. Karena dia sibuk yang lain mungkin. Sibuk dia sama kerja, udah kerja dia. Mm-hmm. Dulu untuk mengisi kekosongan. Mm-hmm. Oke, itu udah jadi di sana rekaman. Terus kita dibantu oleh Pak Dek Bikis. Nah, Putra Bikis saingan kita Bikis membantu lagi, kita ya. support Oke. dengan melakukan launching di sana. 2016 di kita sini, launching, di ya. sini. Oke, di Bekis Jalan Bekis. Antasura, Ya, Pasar. alhasil Jalan Antasura, Jalan Suradipa. 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 Ya, aksesnya sih dekat, makanya rancu nama jalan. Iya. Nah, itu udah bisa launching di sana. Kemarin launching live gitu ya. Launching. live tahun 2016. 2016. Nah, Di studio Bekis Jalan Suradipa ya. Tempatnya Kadek Putra ya. Ya. Oke. dibantu oleh saudara saya juga di video syuting. Di Edi Raja. Terus dibantu juga sama beli Nano Biru sebagai bintang tamu. Yang kemarin ada Nano Biru ini. Ya, 2016 itu, Bro. Nah, Ada sana marah-marah Nena. oh itu lain lagi mungkin ada event beda lagi ya? ya. Oh, kayaknya oke, ada oke, event oke, beli oke, Nano oke. suka lancong di sini. Nah, itu udah beli Nano waktu itu support, akhirnya mulus. Kalau sedikit ada gangguan teknis. Kita ada audisi juga waktu itu sekalian. Audisi apa itu? Audisi band. Nah, untuk Newport ya pengeluaran juga kan anggaran biaya. Iya. Jadi, thank you buat band-band yang udah support waktu itu juga. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut sharing video clip sebenarnya dari 2014 nih kita udah gencar share di medsos sama stasiun TV, Bali TV, Dewata TV ya. Iya. Walaupun secara tidak gratis ya, kita juga pakai dana kas. Ya. Main sana di event Dewata TV, Bali TV sempat ya, Bali TV kita sempat show. Walaupun belum sampai sama artis Bali. Terus ya kita progres 2017 Wiryo nikah. Sagitaris ya. Jadi perjuangan kita waktu itu 2017 kita sempat merilis klip juga, judulnya sama single nih setelah album kedua. Itu album penjualannya nggak terlalu karena kita cetaknya sedikit, itu pun tanpa label ya, bukan
istilahnya bukan legal ya. Ya kita door to door gitu. Juga nggak jual di toko-toko juga. Jadi kadang kita kasih untuk gratisan kuis. Nah, jadi sudah habis cetakannya, kita juga buat sendiri tuh gininya, printnya Wiryo support habis dah waktu itu. Kita ngeburn sendiri akhirnya. Ngeburn sendiri produksi dengan produksi sendiri, personil semua tuh produksi dengan uang kas sendiri juga, dibantu dengan produksi. Terus 2017 Wiryo nikah. Sebelum Wiryo nikah nih kita buat klip judulnya Menjaga Hati. Ya, lagunya kita rekam di studio V Studio. Dapat rekomendasi dari Indra juga kan waktu itu. V Studio. Ya. Oh, studionya gini beli Doni. Ya, beli Doni. Karena sempat lancong di Indra nih waktu itu. Di mana Indra rekaman yang bagus, dia nyaranin coba nih di V Studio. Siapa tahu cocok. Kita rekaman di sana, rekomendasi Indra. Asia 5. Ya. Asia 5. Beli Hendra Lolot nih. Iya, beli Hendra yang kemarin peran-perannya. Thank you beli. Walaupun lagunya belum rilis juga, klipnya maksudnya lagunya juga terpending. Nah, kita buat klip setelah rekaman di sana 2017 tuh. Nah, udah jadi dengan dibantu dengan Robert dan Putri. Ya, Putri sempat jadi kandidatnya penyanyi Vios, akhirnya jadi modelnya kita. Oh ya? Ya, modelnya Pispian. Wah, ngeling terus nih. Oke, siap. Akhirnya udah jadi klipnya. Dan Wiryo nikah, akhirnya klipnya sedikit terpending karena seperti si Wiryo yang proses. Ya, Wiryo waktu itu udah wisuda, sampai wisuda dari SMA nih sampai dia wisuda di Stikom, ngeband bareng kita di Peace Band. Akhirnya menikah karena situasinya dia yang kurang mendukung waktu, jadi klip terpending. Dia pun memutuskan untuk resign di band. Tapi dia komitmen harus menyelesaikan klip ini sebagai hadiah terakhir untuk Peace Band. Wah, thank you Wir. Nah, setelah itu Rais dan Komang juga mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dan akhirnya dia 2018 dilanjut klip sama Wiryo dengan take personil dan Rais. Semua pun bisa. Walaupun tempatnya nggak bersamaan. Nah, akhirnya rampung klipnya 2019. Wow, vakum itu. 2018 lah bilang klipnya jadi, tapi kita nggak ada manggung juga. Adem ayem. 2019 tahun baru kita manggung, tapi personil cuma sisa yang aktif saya, Ricky, Tommy adik saya. Terus sisanya? Ricky itu sempat audisi waktu zaman Pitagoras juga, dan akhirnya jadi personil satu band nih sama saya. Dia buat band terus. Yang tadi bilang sinerginya terus ada nih. Iya, betul. Nah, itu dah akhirnya sisa dia, saya sama Tommy yang aktifnya belum keluar nih. Wiryo sudah memutuskan keluar. Akhir 2019 kita manggung sekali. Habis itu Mangana sama Rais dia 2019 mau akhir tuh Wangana sama Rais keluar. Nah, dan sekarang untuk Peace Band-nya 2020 pengganti mereka. Nah, 2019 itu kita dapat Weda. Mau ke 2020 nih. Weda dan Dion. Weda adalah personilnya roll band temennya Indra sama Rangkun, Gora namanya. Ada Gora. Ya, dia jadi edisional. Terus Dion independen, jadi kita tarik sebagai personil Peace Band dan dia setuju. Oh, jadi mereka ngisi tempat yang ditinggal sama Wirya, Rais, sama Mangana juga. Mangana terakhir keluar dia baru-baru ini 2020. Tadi yang 2019 gitu. Si Rais, si Wirya udah dari setelah nikah. Berarti megang gitar 2 sama bass. Gitar 2 sama ada keyboard bisa tuh ya? Keyboardnya masih kosong. Keyboardnya masih kosong. Ya, mungkin kita buat lagu nanti keyboardnya sementara pakai sequencer dulu. Ya. Tapi belum sempat nyoba sih, kita masih rencana nih karena sempat manggung kita terakhir di Februari lalu di Soundbikerland. Oke. Wah, mantap banget. Ada videonya juga di IG, nanti bisa tonton. Videonya apa? IG-nya. Peace Band Bali. Peace Band Bali ya. Peace Band tanpa underscore berarti ya. Ya. Oke.
Terus Itu mainnya kemarin di apa? Soundbiker Land. Soundbikers Land itu. Itu sudah ada teman baru si Udah. Weda sama si Dion. Beda sama Dion. Sebelum itu juga kita sempat manggung perdana di Basar. Oh. Bukan acara ulang tahun STT teman saya, si Canga dari band Adiksa. Oh, oke. Nah, itu awalnya kita dengan personil baru. Terus yang kedua Soundbiker Lens Februari lalu. Nah, itu lumayan puas tapi keburu wabah. Jadi kita Semua pending dulu. ya pending manggung nggak ada lagi. Oke. Jadi waktu ini kita sempat juga buat baru kemarin nih minggu ini buat video di rumah aja. Iya. Dapat. Itu masih hot nih. Kalau kalian mau Ya videonya ada di boleh. sini Ya, nanti. Iya, jadi videonya video gaming itu si Ricky yang mau gaming gitu ya. Jadi Ricky punya jadi ide. gimana mungkin bisa diceritain sedikit tuh. Tar lu sebelum cerita ini. Ya. Masih jalan. Sebelum. Nah, itu bisa ceritain tentang video gaming yang apa? Video katakanlah video terpisah atau video Video terpisah itu gimana ceritanya itu, Pak? Di rumah aja. Jadi Ricky punya ide. Dari sekian banyak musisi yang buat seperti itu. Iya. Kita juga setidaknya ada kontribusi bahwa menyatakan Peace Band masih eksis juga. Iya. Dengan personil yang baru akhirnya rampung dan kita buat beberapa hari aja karena Dion dan Weda butuh waktu. Kita langsung waktu direncanakan langsung ke Bikis untuk take. Oke. Jadi diedit sama Ricky seharian sampai dia begadang nih, thank you Ricky. Dan akhirnya jadi kemarin kita publish dan masih menunggu video dari para teman untuk kita upload lagi. Digabung lagi ya untuk ikut jamming. Jadi gimana caranya ngejamming itu, Pak? Ya jadi tinggal nanti download atau Artinya ngejamming sama kalian berlima berarti ya? ya kita Ada- nih ada- apa orang lainnya. Itu dah gininya orang lainnya. Kalau dari sisi dari orang lainnya, jadi dia tinggal play musiknya langsung buat video kayak ini. Berarti dia nambah satu lagi Ya, nanti kita yang edit. Oke. Ya, tinggal kirim aja video full siap, kita. menarik. Mungkin Indra mau, mungkin kita tolong nggak apa nanti Pak ya. Nanti di share ya. Siap. Nah, Itu. untuk project selanjutnya Peace Band-nya apa, Pak? Katakanlah corona mungkin lagi Mungkin kita masih dengan planning yang sebelumnya untuk ambil klip yang terpending yang menjaga hati. Terus kita share ke medsos karena belum launching sama sekali. Itu video udah 2 tahun terpending. Oh, lagunya itu udah 2 tahun ya? 2 tahun ya. Tapi udah ada videonya. Udah ada video Udah ada klip. videonya? Ya 2 tahun udah setahun 2018 udah jadi videonya. Kita belum 2018 akhir ya. Kita belum ambil sama Berarti masih sama personel lama ya berarti ya? masih dengan personel lama. Oke. Nah, tinggal di launching, kita rencana launching terus share ke medsos. Nanti kita akan pikirkan lagi mau ke televisi nasional atau cuma untuk di YouTube aja. Kita masih diskusikan. Oke. Jadi sementara progres masih ada. Oke, tadi rencana projectnya itu akan rilis sebuah video terbaru di tahun ini mungkin ya? Ya mungkin setelah corona. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah projectnya adalah untuk rekaman. Ya rekaman karena lagu baru masih banyak ada. Oke. Ya kita tinggal memaksimalkan dengan menyesuaikan dengan personil yang baru. Iya, ya. benar. Ya itulah untuk lagu baru, ditunggu aja album ketiga atau mini albumnya. Bocoran. Bocoran. Ada berapa lagu yang rencana akan dikeluarkan di situ? Oke. Untuk saat ini kita masih punya stok 5 lagu. Shit. Ya, yang belum dirilis. Untuk album ketiganya. Yoi. Widih. Kan tinggal lagi 5 lagu kan untuk nambahin. Siap. Mungkin mini album atau ya proses road to Berarti 5 lagu, 5 lagu, berarti jadi EP. Tambah lagi 3 aja jadi album. Ya kurang lebih ya. Iya. Inspirasi makin lama makin buntu. Itulah menua itu susah. Aduh, Ya. Tapi setidaknya jiwa musiknya kan masih ada. masih ada ya. Aku pengen ngeband lagi nih sama Indra sempat ada bocoran nih. Kita sempat jadi sebelumnya sempat mau ada proyekan gitu sama Dodi baru bulan cuman lalu. pada saat mau concern proyekan ini
negara api menyerang. Nah, jadi terpending dulu. Jadi kita pending dulu, mungkin maksudnya kita lagu udah ada satu loh. Ya, lagu udah ada satu. Mungkin arahnya itu nanti kita akan bicarakan lagi. Tentunya kita coba survive dengan kondisi seperti ini. Ya, masih. Anjay. Oke deh. Anjay. Oh iya teman-teman, jadi kita sudah ngomongin band, kita sudah ngomongin kita sudah ngomongin bekas lem, kita sudah ngomongin bis band, bandnya Dodi, kemudian Artivice. Ya ada. Artivice juga sudah. Artivice ya kurang lebih sama seperti bis band ya. Iya. 2012 terbentuk. Ya singkat cerita nih. Jadi personilnya Indra tahu sempat manggung bareng juga di Sudirman di LP3I ya sama Measa. Measa sempat ya? Measa belum. Enggak LP3I aja ya. Jadi itu Damaskus nama bandnya. Lumayan juga punya nama tuh. Iya, Damaskus. Itu kalau salah nama kota ya. Ya, nama kota perang. Itu bagus bandnya sebelum jadi Artivice. Iya. Karena konflik nama jadi diganti ke Artivice. Jadi 2012 kita buat band itu yang ngajakin Niki. Niki punya teman namanya ya Bobby, punya teman nama Baskara. Dan saya diajakin Niki. Itu jalan band manggung ke Lorin Hotel, LP3I, juga di gini Jalan Dewata juga. Jalan di warung Dewata. Dekat Devan Studio yang dulu juga. Oh, Danas Kitchen? Bukan. Danas Kitchen ya bukan ya. Apalah namanya itu ya? Ya, History kayaknya. History. Sempat ya, History yang nomor 2. Nah, kita sempat manggung sana. Indra juga respect datang waktu itu. Iya, malam-malam udah satu dia. Ya, walaupun udah selesai manggung, agak telat dia. Indra. Jam ngaret. Nah. Terus ya sekian rekaman tanpa adanya progress clip, lebih sedikit di belakang daripada Pace Band karena untuk menyamakan suara buat klip itu kurang bernyali ya. Iya. Kurang ada greget, jadi sampai akhirnya 2016 Niki harus pergi dari band karena sibuk bekerja dan kuliah. Dan kita bangun terakhir LP di bukan Adora. Oh, di Adora. Aduh, aku belum pernah main di Adora. Wow, kita punya tujuan biar bisa manggung di Adora. Ini sebenarnya jam terbangnya lumayan ya. Bukan lumayan loh. Damaskus sudah oke. Adora udah. Bose ini camar-camar nih. Ya. Coba bikin. Bose udah loh. Bose dulu kan pada saat lokalisasi kan ramai sekali tuh. Sekarang kan agak Mr. Beat ini barunya main di Bose. Kelihatan banget. Damaskus sudah dari dulu dan akhirnya Niki keluar, sangat disayangkan. Digantikan oleh Bayu waktu itu, teman SMA kita loh, Bayu Atmaja. PS1 suara serak-serak, dia jadi screamer dan sampai sekarang bertahan di Artivice. Nah, udah si Gusiana main bassnya keluar juga. Oh ya, Gusiana Gusiana adik kelas kita. Adik kelas tuh? Ya, seangkatan Tommy. Nah, dia keluar karena mengikuti jejak Niki, dia memilihkan untuk keluar karena kenyamanan pribadi. Terus kita ngomong-ngomong ada Damaskus, si Rais sempat join juga di sana. Tapi karena dia sibuk jadi dia keluar dari band. Terus berlanjut Gusiana yang menggantikan, dia keluar juga. Akhirnya kita nyari personil, ketemu Eka. Ya, mungkin Indra belum kenal. Kita jalan berapa tahun, akhirnya 2017 atau 18 lah kurang lebih itu, pertengahan itu kita ganti nama Artivice karena nama Damaskus mungkin akan menimbulkan konflik di depannya, ke depannya gitu. Nah, dan seperti yang saya ceritakan tadi, sampai sekarang masih ada bandnya, itu masih eksis, belum bubar. Cuma karena Bobby harus ke pesiar di 2018, jadi bandnya jadi band musiman, bisa 8 bulan sekali ya. Kayaknya memang harus buat. Jadi harus buat lagu ada tinggal di recording misi master dan sebagainya. Dia harus buat video karena pada saat
si Bobby kerja lagi ke kapal pesiar kan, maksudnya kalian udah ada di digitalnya, siapa tahu kan, apalagi si Bobby kan lagi di luar negeri kan, Bobby kan gampang-gampang aja dia ngirimin sebenarnya ya maksudnya kan bisa strateginya pemasarannya ada, cuma iya. kita masih ada mayam ya, let's see lah gimana nanti. Ya, thank you lah sarannya. Semoga Artifice band metalnya Dode maksudnya segera membuat video lah, biar ada jejak digitalnya, kemudian bisa di-share ke teman-temannya karena lebih cepat berhenti ke pesiar, maksudnya cepat kaya karena teman-teman kan di luar negeri kan bisa di-share sebagai hiburan. Nah, janganlah bel kan gitu. Kemudian Artifice semoga sukses, kemudian semoga biar di tahun 2020-2021 ini udah bisa jalan untuk video klipnya dan Beast Band semakin sekut ya, album ketiga bro. Thank you Ndra. Gila Beast Band itu dari tahun 2012 ya. Kalau Mr. Hit itu tahun berapa sih Begung, lupa, tahun 14 atau 15, mungkin lagi 3 tahun lagi. Tapi progresnya saya mengikuti karena saya subscribe dan keren. Mr. Hit saya suka alirannya grunge, Nirvana. Semoga tidak menyusul Nirvana. Wih anjay. Ciping. Aduh, oke deh. Oke. Banyak sekali ini pembahasannya kita dari tadi. Karena ini emang bener teman seperjuangan, teman Abi Satyo nih. Teman paling bangsat bisa dibilang, teman paling. Ingat nggak video bangsatnya kita tuh juga share nanti linknya tuh, video Lamborghini Naskeleng Pak bangsat aja. Yes. Dek, ini aku pakai akun channelnya Indra itu, Permana yang nge-share video Lamborghini. Ya, jadi video Lamborghini itu video pertama dari channel ini. Itu kurang lebih sekarang ada 5.000 viewers. Wow. Dan di sana ada bacot kita yang sangat anjay. Kalian bisa nonton itu. Dan banyak ada komen orang-orang yang, "Woi, Sebang Midang beli kan sih?" Komennya lebih seru komennya pada kontennya loh. Mantap. Jadi gini, kalau boleh cerita sedikit itu mengenai Lamborghini. Ya. Jadi gini, itu kini beli Traga kan megaya di kapal pesiar. Ya. Mau pulang, beli Traga megaya di kapal pesiar. Dan dia pulang kan, selalu cerita, belikan deh lihat mobil Lamborghini lu di sini gitu kan. Akhirnya aku sama Dodi tuh goncengan naik motor. Itu kita latihan bandnya Vios ya. Ya, habis rekaman ya. Habis rekamannya. Belum mau latihan tuh mau berangkat. Mau berangkat ya? Ya. Oh, benar-benar mau berangkat. Ya, mau berangkat kan. Aku yang bawa motornya, dia bawa HP. Aku rekam MX ya waktu itu ya? MX. Dia bawa rekam ke HP-mu. Ya, belum waktu itu kita menuju ke studio Dev. Ya, di Dev di Jalan Kenyiri. Ngawur Kenyiri. Sudah karya. Ya, Dev Jalan Sidakarya. Kita jalannya baru lewat Kenyiri nih. Ya, nemuin mobil di Kenyiri. Jadi pada saat saya pertama nih naik motor, lihat mobil lampunya warna biru kok dia pendek. Wah, ini mungkin saya kurang tahu ya mobil-mobilan dia aja yang tahu. Dan akhirnya semakin mendekat kok luas sekali jalannya, dimakan jalan sama si mobil, ternyata itu mobil Lamborghini Gallardo. Waktu zaman itu baru pertama lihat lagi ya. Dan itu rumahnya di Teras Ayung, platnya masih putih. Akhirnya dan balik ngejar mobilnya. Balik dari Kenyeri ke Teras Ayung lumayan. Langsung dan kita ngevlog juga. Iya, nguber dan itu ternyata namanya ngevlog. Ya, kita nggak tahu itu ngapain. Dan Aldi bisa ngupload ke YouTube. Kenapa kamu bisa sepintar itu? Hebat kamu bisa. Zaman itu Indra udah jenius loh, dia udah punya vlog, udah bisa ngevlog pada zamannya tahun 2000. Ada dan itu 2002 6-7 tahun yang lalu itu ya. 2012 kayaknya. 2012 tuh ya, aku ingat. Kurang lebih lah. Dik, bisa kan Dik, total Lamborghini nih. Parah, Indra emang jeniusnya. Dia tahu future, dia punya penerawangan dan dia upload ke YouTube. Ingat sih kata-kata Chan, Dik. Ya, dia mau bengong ngeliat Najas Lamborghini lewat nih, saya udah mulai. Oh, benar-benar. Padahal kita yang kelihatan kampungan dengan itu. Ternyata emang benar tuh Lamborghini Gallardo dan baru itu tuh plat putih tuh. Itu kalau nggak salah mobil pada satu harganya 15-16 deh. 16 miliar tuh. Kayaknya 16 metal. jadi itulah cerita. Jadi banyak sekali cerita sama
Mister Dodi percintaan ini. juga loh. Ya, soal percintaan kita nggak akan bahas. Wah, bahas dikit nih. Indra nyusut sandal ke rumah, mau ketemuan. Saya mau nganggur, ketemu di pertigaan kremasi. Goblok. Mana Indra ke rumahmu? Mau cuci sandal, punya kamar mandi. What? Tuan rumahnya nggak ada, dia mau ke rumah. Gitu loh persahabatan kita sampai. Jadi dia itu pada satu keluar sama cewek. Mau ke rumah cewek. Oh, jadi ketemu papasan itu di Ceko Maria ya. Ya. Itu dah di kremasi. Nah, Dek, itu Ci, kumana nih itu? Cang kumah Cina. Udah Ci. Susah Indra memang totalitas Goblok. sandal Adidas ori. Nah, Adidas Indra. sing sandal selop itu kayak sandal apa yang ada lambang buaya dulu lupa ada merahnya Crocs. Crocs tuh. Ya Crossan lah kayak itu. Oh. Nah itu kotor. Jadi ke rumahnya Dobi kan keluar tuh. Ternyata ada siapa di rumahnya? Ada ibunya aja. Ibu apa bapak? Ibu Ci. Ibu. Tante, ibu permisi. Yang kang ngumbah sandal. Bilang kamu gitu Indra? Hah? Bilang kamu? Sing. Punya kamar mandi Punya kamar kayaknya. mandi. Brengsek kau Indra. Kamar mandiku kamu pakai cuci sandal. Untung kamu tahu sikatnya di mana. Jadi pokoknya banyak cerita sekali cerita. kalau ngobrol sama Dodi ini mungkin bisa jadi pas. Semua aspek ada nih. Ya. Hiburan, Benar. percintaan, Iya. apalagi Apa namanya permusikan. ya itulah. Pokoknya semua lah. Jadi memang Semua benar-benar- aspek ada. Akhirnya apa namanya sudah belum kelosan ya Cang. Kekerasan juga ada loh. Efekku diledakin sama Indra dan secara nggak langsung aku juga ngerusakin double pedal. Sampai sekarang tuh double pedalnya kalau mau disorot ada luka, bukan luka sih, ada goresan dalam. Itu mengingatkan saya tuh di memorinya Indra. Idode mana kayak. Jadi lah guys, saya lihat efek saya merah itu yang meledak nih. Casingnya oke, dalamnya hancur. Ini Indra nih. Itu persahabatan kita loh. Gak nyangka lo ya. Udah nggak nyangka Pak. Jadi sangat apa namanya? Menggelaunya no. Kalau dari tahun 2006 dia udah kopi palo. Ya, dari SMA intinya. Sampai beda jurusan masih berteman. Iya, beda jurusan juga. Sebelum lanjut nih Indra, cicipin dong itu. Baru mau bilang. Oh, gitu. Baru bilang. Jadi gini teman-teman. Dodi ini sekarang lagi Emon kan ini no, Emon. lagi apa namanya? Sama saja emang menerapkan karena nanti akan di-share di video gitu. Jadi Dodi ini lagi sedang menjalin usaha baru gitu. Sebenarnya support usaha istri. Oh, mama yang buat. Mamanya yang Oh, penggagasnya gitu. saya support dengan memberikan modal awal dan sekarang sudah. Widih, Ya karena saya bekerja, istri saya calon. Ini bukan calon, sini suami mantap nih. ya sementara. Jadi Wow. dia Masih enak loh. Jadi dia ini usaha makanan, ada spaghetti. Nah, ini spaghetti ini kalau kalian mau lihat. Iya. Mau sih tadi spaghetti mau mana? Mau pengen minta deh. Asu. Nah, ini spaghetti Dodi. Nah, selain spaghetti ini ada apa gitu? Jadi untuk menunya ada burger. Itu Burger. menu ini ya, fast foodnya burger. Itu si Pana buat semua tuh burger, ceker. Oh. Jadi ceker pedas ada namanya ceker mercon, tahu gejrot. Itu otentik di Melody Yummy nih. Nama usahanya Melody Yummy. Ada Instagramnya cuy. Ini menu ya Instagramnya belum Masih masih buat. pribadi ini. Bisa Oh, dikunjungi di oke. kita aja Dodi Ini Joni. harus eksis nanti ke depan Ya, Dodi Joni. Aku saya atau Ika Panda istri saya. Nah, Habis itu ini salah satu menu andalannya spaghetti pedas. Heeh. Terus ada ceker mercon, tahu gejrot, sup doer. Sup Oh, doer tuh. Sebenarnya saya tuh mau pengen mesen ceker sama spaghetti kan cuma cekernya lagi inden gitu. Ya, Ya udah deh kita coba spaghetti. sayang banget. Tuh, boleh seduk pasangan sih. Ya. Oke, itu aja deh. Ya, terus ada burger, ada sosis roll. Kita menu baru juga ada nih. Sorella, sosis mozzarella. Oh, Mozzarellanya beli di vokalisnya Vios juga. Oh, Si muter- Cumi. muter- Muter ngeling terus. Sinerginya terus ada nih. Chemistry-nya terus. Siap. Nah, kita akan mencoba spagettinya. Dek, thank you, Dek. Wih, thank you. Taruh transfer ya. Ya. Besok
dibawain cekernya. Ya. Wih, di spaghetti kita nih ada udangnya, ada sosisnya, ada jamurnya. Lengkap coy. Nggak bakal nyesel beli cuma 15.000. Banyak isinya. Harga mulai berapaan untuk yang selain itu? Motor murah 8 ribuan. Wih, ini Free homemade sendiri semuanya ya. Yoi. Free ongkir minimal 3 item. Minimal 3 item. Yoi. Wih, mantap. Pedasnya itu Kalau dekat banget boleh lah satu. Pedasnya nampol. Ini requestnya Indra loh pedas. alasnya nyakcak deh. Cansinya bukan alasnya induk. Alasnya nyakcak. Lelah sih. Yaudah deh, gitu aja dulu video ini. Ini merupakan program yang namanya Ngobrol sama Dodi. Wah, ngevlog bareng Ngobrol Dodi sama Johnny. gitu. Bukan Jadi- sama Dogi gitu. Rencananya mau ngevlog sama Dogi. Keleng. Ya. Jadi makasih banyak udah menonton video ini. Dek, makasih banyak atas waktunya. Ya, thank you Ra. Mana inget ngebo cekernya, Siap. ada lalah. Nelalah. Terus ada kuahnya kan. Yuk. Terus kalau kalian mau beli ke menu-menu semuanya ada di Dodi, di Melody Yummy. Yummy, nanti kontaknya tak share di deskripsi. Siap. Udah gitu aja. Mau lanjut makan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dek, thank you Dek. Yuk. Sukses ya Dek ya. Thank you Ra. Mungkin ada salah kata atau ucapan yang nasampura. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Oke, jangan bosen dengerin ocehan kita berdua ya. Kalau kalian terhibur, sukses semua. Jadi ada nutup kemungkinan juga nanti bakal ada video selanjutnya Part bersama dua Dodi mungkin ya. Prawitnya, karena memang banyak sekali cerita bersama beliau. Yang itu kan past tense. Nah, Iya. sekarang future mungkin. Ya. Ya. Tapi semoga kalian enjoy dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk ditonton lagi video selanjutnya dari channel ini. Oke. Like dan subscribe. Thank you, Dek. Thank you. Oke, thank you, bye. Salam metal. Salam metal. 5 jari. Stay safe at home. Yo, lanjut Yo, lagi. Bye. Sampun ngalahin beli asa sakit dikenahi sesuka raga nadi stata nyampahin tresna